A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Putra Sadewa. NIM saya 10227446 dengan prodi S1 Keperawatan. Saya dari kelompok 1 yang akan membahas tema keamanan dan privasi data kesehatan. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. See you guys. Perkenalkan, nama saya Cahaya Karmila Agustina dengan NIM 10227030. Saya Astri Adini Rizky Aulia dengan NIM 10227020. Perkenalkan, saya Dias Ayudelia dengan NIM 10227042. Halo guys, saya Andini Novita Valentia dengan NIM 10227012. Oke, saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang kali ini adalah seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sistem informasi kesehatan di berbagai institusi medis, semakin mengandalkan pengelolaan secara digital. Digitalisasi data kesehatan seperti rekam medis elektronik memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses informasi medis secara lebih efisien dan akurat. Hal ini memudahkan proses pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan bagi pasien. Namun, penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan juga membawa tantangan besar terkait dengan masalah keamanan dan privasi data. Data kesehatan merupakan informasi yang sangat sensitif dan sangat pribadi, sehingga perlindungan terhadap data tersebut sangatlah penting. Keamanan dan kesehatan yang buruk dapat mengakibatkan kebocoran informasi, penyalahgunaan data, dan bahkan mengancam privasi pasien. Hal ini beresiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan yang menggunakan teknologi digital. Berbagai ancaman data kesehatan seperti serangan cyber, pencurian data, dan kebocoran informasi melalui sistem atau human error semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data kesehatan agar tetap terjaga. Ancaman utama yang dapat membahayakan keamanan dan privasi data kesehatan: yang pertama, serangan siber; yang kedua, pencurian identitas dan data; yang ketiga, kesalahan penggunaan; yang keempat, kelemahan sistem dan infrastruktur; yang kelima, penggunaan teknologi yang tidak aman; yang keenam, serangan insiber; yang ketujuh, kehilangan atau kerusakan data; yang kedelapan, kebocoran data karena kebijakan yang lemah. Dampak kebocoran data kesehatan terhadap pasien dan institut medis: yang pertama, terhadap pasien, pelanggaran privasi; yang kedua, pencurian identitas; yang ketiga, stigma sosial dan diskriminasi; yang keempat, kerugian finansial. Lalu terhadap institusi medis: yang pertama, kehilangan kepercayaan publik; yang kedua, sanksi hukum dan denda; yang ketiga, kerugian finansial; yang keempat, gangguan operasional; yang kelima, litigasi dan tuntutan hukum; yang keenam, penurunan produktivitas. Untuk regulasi dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan data kesehatan. 1. Regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Informasi Kesehatan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan. Dan untuk kebijakan globalnya, 1. Ada HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act di Amerika Serikat. Dan yang kedua, GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Ketiga, ISO, dan yang terakhir ada WHO. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan privasi data kesehatan. 1. Aspek teknologi. Penggunaan teknologi keamanan data, interoperabilitas yang aman, dan pemantauan keamanan real time. Kedua, aspek kebijakan, kepatuhan pada regulasi, pengembangan kebijakan internal, audit dan penilaian rutin, dan saksi untuk pelanggaran. Yang ketiga, aspek edukasi dan kesadaran, melatih untuk tenaga kesehatan, kesadaran pengguna, kolaborasi dengan ahli keamanan cyber. Dan yang terakhir, inovasi dan penelitian,
pemanfaatan teknologi baru, dan kolaborasi penelitian. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi langkah-langkah pengamanan data kesehatan. Yang pertama, tantangan dari segi teknologi. 1. Keterbatasan infrastruktur teknologi. 2. Ancaman keamanan cyber yang dinamis. 3. Interoperabilitas yang kurang. 4. Biaya tinggi untuk teknologi canggih. 5. Kurangnya standar teknis nasional. Untuk dari tantangan segi sumber daya manusia, yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan. 2. Minimnya ahli keamanan cyber di kesehatan. 3. Resistensi terhadap perubahan. 4. Pelatihan yang tidak merata. Dan 5. Pelanggaran internal. Kesimpulan dari tema kita yaitu keamanan dan privasi data kesehatan merupakan aspek yang sangat krusial dalam sistem informasi kesehatan. Terutama dengan semakin berkembangnya digitalisasi di sektor ini, data kesehatan yang bersifat sensitif membutuhkan perlindungan menyeluruh untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, serta standar internasional seperti HIPAA dan GDPR telah memberikan panduan penting bagi pengelolaan data kesehatan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan teknologi, ancaman keamanan siber, dan kurangnya pemahaman dari tenaga kesehatan. Untuk mencapai sistem informasi kesehatan yang aman, diperlukan sinergi antara teknologi, kebijakan, dan edukasi. Upaya kolaboratif dari pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan data kesehatan terlindungi dengan baik. Terima kasih. Bagaimana guys dari penjelasan dari kelompok kami? Apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya,